Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Operasi. Di sini kami akan menjelaskan penjadwalan CPU yang beranggotakan saya sendiri, Nana Hasana, Muhammad Ripaldi, dan Muhammad Zahlan Nugraha. Baiklah, penjelasan pertama yaitu FCFS akan dijelaskan oleh M. Zahlan Nugraha. FCFS, First Come, First Serve. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Oke, saya Zahlan akan membacakan apa itu FCFS. Panjangannya adalah First Come, First Serve. FCFS adalah merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO sesuai dengan waktu kedatangannya. Langkah pertama yaitu urutkan proses berdasarkan saat tiba atau arrival time, urutkan berdasarkan AT terkecil. Oke, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya urutkan berdasarkan AT terkecil. Jangan lupa untuk menyesuaikan isi dari tabel proses. Tabel AT dan BT sesuai dengan urutan yang telah ditentukan agar tabel tidak berubah. Oke, ini sebelum dan ini sesudahnya. Saat tiba. Penjadwalan proses FCFS. Penjadwalan FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Cara pertama, jumlahkan sebuah burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Jadi didapat hasil yaitu 19. Setelah itu buat kolom 19 dengan menggunakan hasil penjumlahan BT tadi. Langkah selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang dijalankan pertama adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Pada tabel proses tersebut sesuai dengan warna yang ditentukan, arrival time P1 adalah 0 dan burst time-nya adalah 5. Jadi akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 telah dijalankan, maka didapat start time-nya 0 dikarenakan dimulai dari 0 seperti di tabel. Proses P1 telah selesai dan berakhir di finish time-nya yaitu 5 karena berhentinya di 5. Cara selanjutnya adalah mencari response time dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P2 dijalankan sebanyak 3 ms. Selanjutnya proses P2 dijalankan sebanyak 3 ms, maka dimulai dari start time-nya yaitu 5. Proses P2 telah selesai dijalankan sebanyak 3 ms dan berakhir di finish time yaitu 8. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus sama seperti tadi, RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya proses P5 dijalankan sebanyak 5 ms. Selanjutnya proses P5 dijalankan sebanyak 5 ms, maka dimulai dari start time-nya yaitu 8.
Oke, proses P5 telah selesai, dijalankan sebanyak 5 ms dan berakhir di finish time yaitu 8. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 13 dikurang 2 sama dengan 11. Selanjutnya proses P4 dijalankan sebanyak 2 ms dan dimulai dari start time yaitu 13. Oke, proses P4 telah dijalankan sebanyak 2 ms dan berakhir di finish time di angka 15. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Selanjutnya proses P3 dijalankan sebanyak 4 ms dan dimulai dari start time-nya adalah 15. Proses P3 telah dijalankan sebanyak 4 ms dan berakhir di 19. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau disebut TR dan turnaround time atau TI dengan rumus sigma TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 15 sama dengan 50. Jadi TR sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Ripaldi, yaitu SJF. Sorted Job First, atau yang lebih dikenal dengan SJF. Setiap proses yang ada di ready QW akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. SJF ini dibagi menjadi dua, yaitu PSJF dan NPSJF. Kita masuk ke PSJF, Preemptive Sort Job First. PSJF merupakan proses yang dijalankan berdasarkan sisa dari proses BT terkecil. PSJF merupakan proses yang dijalankan berdasarkan sisa dari proses BT terkecil. Dengan langkah pertama perbandingan semua burst time, jumlahnya untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Berikutnya, buatlah tabel sebanyak 19 kolom berdasarkan hasil burst time di bawah ini. Kemudian kami menggunakan tabel bantuan untuk melihat sisa proses dan perbandingan. Proses yang dahulu dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Proses P1 hanya berjalan 1 ms karena P2 datang di 1 ms. Karena P2 datang di 1 ms, maka P1 dan 2 melakukan perbandingan sisa proses BT. Yang akan dijalankan adalah BT terkecil, maka P2 lah yang akan dijalankan karena P1 lebih besar dari P2. Selanjutnya, proses P2 dijalankan sebanyak 3 ms dan dimulai dari start time 1. Proses P2 telah dijalankan dan P2 berakhir di finish time 4. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 4 dikurang 3. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, selanjutnya akan melakukan perbandingan lagi dengan proses-proses yang lainnya. Di sini P4 memiliki proses BT terkecil yaitu 2, maka P4 akan dijalankan. Proses P4 telah dijalankan dan start time dimulai dari 4. Proses P4 telah selesai, maka kita dapat mengetahui ST-nya yaitu 4, karena dimulai dari 4 dan FT-nya 6, karena berhenti di 6. Selanjutnya RT-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Setelah melakukan perbandingan, didapat bahwa BT P1 sama dengan P3, maka P1 dijalankan dahulu karena P1 memiliki AT yang lebih kecil. Proses P3 telah selesai, maka dapatlah start time-nya 0. Proses P3 selesai, maka finish time-nya 10. Selanjutnya, RT-nya didapatkan di rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 10 dikurang 0 sama dengan 10. Selanjutnya kita jalankan P3, karena memiliki BT lebih kecil dari P5. P3 berjalan sebanyak 4 ms.
Proses P3 telah dijalankan dan kita mendapatkan start time dimulai dari 10. Proses P3 telah selesai dan kita dapat start time mulai dari 10 dan berakhir di finish time 14. Selanjutnya, RT-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 14 dikurang 4 sama dengan 10. Proses yang terakhir yaitu P5, berjalan sebanyak 5 ms. Proses P5 telah dijalankan dan didapatkan start time-nya yaitu 14. Proses P5 telah selesai dan didapat finish time-nya yaitu 19. Selanjutnya, RT-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 19 dikurang 14 sama dengan 15. Selanjutnya dalam mencari AWT dan TR. Rumusnya yaitu sigma TI sama dengan 10 ditambah 3 ditambah 15 ditambah 3 ditambah 10 sama dengan 41. TR sama dengan 41 dibagi 5, didapatlah hasilnya 4,2. Kita masuk ke NPSJF, Non-Preemptive Sort Job First. NPSJF adalah sebuah antrian dengan prioritas tanpa premis. Dengan sebagai prioritas adalah memiliki proses terpendek, maka semakin pendek proses, maka akan semakin tinggi prioritasnya. NPSJF adalah sebuah antrian dengan prioritas tanpa premis. Dengan sebagai prioritas adalah yang memiliki proses pendek, maka semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Di sini kami membuat tabel bantuan untuk mempermudah proses. Selanjutnya, buatlah tabel sebanyak 19 kolom karena hasil dari burst time-nya keseluruhan. Kemudian, kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan. Langkah selanjutnya, membuat tabel 19 kolom karena hasil dari burst time keseluruhannya. Dan kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan. Proses P1 berjalan lebih dulu karena memiliki AT yang lebih kecil yaitu 0 dan didapatkan start time-nya yaitu 0. Maka didapat start time-nya 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya 5 karena berakhir di 5. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui ST-nya yaitu 0 dan FT-nya 5. Maka kita gunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P1 berakhir di 5, maka NPSJF, proses yang akan dijalankan selanjutnya dilihat dari burst time terpendek. Maka P1 akan dijalankan, dikarenakan P4 memiliki BT hanya 2 ms. Setelah proses P1 diselesaikan di 5, maka pada metode NPSJF, proses yang akan dijalankan selanjutnya melihat dari burst time terkecil atau terpendek. Maka P4 yang akan dijalankan, karena P4 memiliki BT hanya 2 ms saja. Maka proses 4 dijalankan dan didapatkan start time-nya di 5. Maka proses P4 dijalankan dengan start time-nya 5 dan finish time-nya di 7. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Setelah P4 selesai, maka akan dilanjutkan melakukan perbandingan dengan yang lainnya. Maka P2 yang akan dijalankan, karena P2 memiliki BT hanya 3 ms. Proses P4 telah dijalankan dan didapatkan start time-nya yaitu 7. Proses P2 telah selesai dijalankan dimulai dari 7 dan berakhir di 10. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan melakukan perbandingan dengan yang lainnya. Maka P3 yang akan dijalankan, karena P3 memiliki BT hanya 4 ms. Proses P2 dijalankan dan didapat start time-nya yaitu 10. Proses P2 telah selesai dijalankan dan didapatkan finish time-nya yaitu 14. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. 14 dikurang 4 sama dengan 10. Yang terakhir adalah proses yang dijalankan, yaitu P5, berjalan sebanyak 5 ms. Proses P5 telah dijalankan dan dimulai dari start time-nya yaitu 14. Proses P5 telah selesai dan didapat start time-nya 14 dan finish time 19. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari AWT dan TI. Sigma TI sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 45. TR 45 dibagi 5 hasilnya 9. Penjelasan selanjutnya yaitu round robin dan HPRN akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Round robin. Round robin adalah algoritma tertua yang paling sering digunakan dalam proses CPU. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin adalah algoritma tertua yang paling sering digunakan dalam proses CPU. Selanjutnya, kolom dibuat sesuai hasil BT yaitu 19 kolom. Pada soal ini memiliki kuantum sama dengan 2 yang artinya proses akan berjalan selama 2 ms dan kemudian sisanya akan mengantri. Yang pertama dikerjakan yaitu P1 karena memiliki AT yang terkecil. P1 berjalan sebanyak 5 ms dikarenakan kuantum sama dengan 2, jadi P1 berjalan 2 ms lalu sisanya mengantri. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Kemudian proses P5 berjalan selama 2 ms dan sisanya akan mengantri. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 2 ms dan proses P4 akan langsung habis karena burst time hanya 2 dan didapat start time-nya 6. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya 8. Selanjutnya kita mencari respon time dengan rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian proses P3 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 ms karena tadi masih ada yang mengantri, jadi sisanya mengantri lagi. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 1 ms dan proses P2 telah habis dan didapat start time-nya 2. Maka dapat kita ketahui start time-nya dimulai dari 2 dan finish time-nya 13. Selanjutnya kita mencari respon time atau RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 ms lalu sisanya akan mengantri. Kemudian proses P3 berjalan sebanyak 2 ms dan proses P2 telah habis dan didapat start time-nya 8. Proses P3 telah selesai, start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 17. Lalu kita mencari respon time atau RT dengan rumus FT dikurang AT sama dengan 17 dikurang 4 sama dengan 13. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 ms dan antrian proses P1 habis dan dapat diketahui start time-nya yaitu 0. P1 selesai dan didapat start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya 18. Lalu kita mencari respon time atau RT dengan rumus FT dikurang AT sama dengan 18 kurang 0 sama dengan 18. Proses P5 dijalankan 1 ms. Proses P5 telah selesai dan dapat kita temukan start time-nya yaitu 4. Proses P5 selesai dan dapat kita ketahui bahwa start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya yaitu 19. Lalu kita mencari respon time atau RT dengan rumus FT kurang AT sama dengan 19 kurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time-nya yaitu atau TI dengan rumus sigma TI sama dengan 18 tambah 12 tambah 17 tambah 5 tambah 13 sama dengan 65. RT-nya sama dengan 65 dibagi 5 yaitu 13. HPRN atau High Highest Penalty Ratio Next. Teknik HPRN semakin tinggi rasio penalti suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. Di sini saya akan menjelaskan HPRN atau Highest Penalty Ratio Next, yang merupakan teknik HPRN semakin tinggi rasio penalti suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. Dan di sini kami membuat kolom sebanyak 19 buah sesuai dengan jumlah BT-nya. Proses P1 akan dieksekusi dahulu dan dimulai dari 0. Proses P5 telah selesai dan dijalankan dan berakhir di 5. Lalu kita mencari respon time-nya atau dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 5 kurang 0 sama dengan 5. Berikutnya dapat dilihat pada tabel untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya. Pada proses ini nilai rasio penalti terbesarlah yang pertama dijalankan.
Selanjutnya P2 yang dieksekusi karena memiliki hasil rasio yang terbesar. Proses P2 dijalankan dan dapat kita ketahui start time-nya yaitu 5. P2 telah selesai dieksekusi dan dapat finish time-nya yaitu 8. Dapat kita simpulkan respon time-nya dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT 8 kurang 1 yaitu 7. Selanjutnya, lihatlah tabel di bawah ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan berjalan duluan. Selanjutnya proses P4 yang akan dieksekusi karena memiliki hasil rasio yang besar. Proses P4 yang dieksekusi dahulu dan kita dapatkan start time-nya yaitu 8. P4 telah selesai dijalankan dan kita dapat finish time-nya yaitu 10. Selanjutnya kita akan mencari respon time dengan rumus RT dikurang FT kurang AT dengan jumlah 10 kurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya dilihatlah pada tabel di bawah ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan berjalan duluan. Selanjutnya proses P5 yang akan dieksekusi karena memiliki hasil rasio yang paling besar. Proses P5 telah dijalankan dan didapat start time-nya yaitu 10. Proses P5 telah selesai dijalankan dan didapat finish time-nya yaitu 15. Jadi respon time-nya dengan rumus RT FT kurang AT yaitu 15 kurang 2 sama dengan 13. Dan karena hanya P3 yang tersisa, maka kita langsung mengeksekusi P3. Proses P3 telah dijalankan dan didapat start time-nya dimulai dari 15. Proses P3 telah selesai dijalankan dan didapat finish time-nya yaitu 19. Jadi dapat kita simpulkan respon time-nya dengan rumus RT FT kurang AT dengan 19 kurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time-nya atau TI. TI adalah jumlah semua respon time TR dan TR dengan rumus TI dibagi banyaknya proses, yaitu TI 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 7 ditambah 15 sama dengan 47. TR-nya 47 dibagi 5 sama dengan 9,4. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.